Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun untuk pembelajaran kali ini kita secara daring, jadi nanti kalian menyimak atau menyaksikan video pembelajaran yang telah Bu Kia sajikan. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini supaya berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak kelas 4 yang Bu Guru sayangi, untuk hari ini kita belajar materi tentang mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Yang pertama akan kita bahas adalah sholat Jumat. Tentunya anak-anak semua tidak asing dengan sholat yang satu ini ya, terutama anak laki-laki, karena setiap minggu di hari Jumat itu kalian menunaikan sholat Jumat ini. Jadi apa sih itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat dengan cara berjamaah. Jadi sesuai dengan pengertian tadi sudah jelas ya, bahwa sholat Jumat itu ya dilakukan 1 minggu sekali di hari Jumat dan dilakukan di waktu zuhur secara berjamaah. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, berarti sholat Jumat di rumah sendirian boleh apa tidak? Ya tidak boleh, karena sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kemudian hukum sholat Jumat ini ada fardhu ain bagi seorang laki-laki yang beragama Islam. Fardhu ain itu artinya wajib. Jadi anak laki-laki tidak boleh tidak sholat Jumat karena hukumnya itu wajib atau fardhu ain. Nah, kalau anak perempuan bagaimana, Bu? Anak perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tetapi tetap melaksanakan sholat duhur di rumah. Jadi sholat Jumat itu hanya untuk laki-laki, kemudian perempuan sholat duhur di rumah. Selanjutnya ada syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Berarti orang yang bukan Islam ya tidak wajib, karena sholat Jumat ini diperuntukkan untuk orang Islam. Kemudian yang kedua ada laki-laki. Laki-laki ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah tadi kalau perempuan itu tidak sholat Jumat, tetapi sholat duhur di rumah masing-masing. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak sholat Jumat, yaitu dosa, karena hukumnya itu fardhu ain, yang apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga ada baligh. Baligh atau sampai. Baligh ini sudah kalian pelajari di semester 1 ya. Sudah paham apa itu baligh. Jadi syarat wajib sholat Jumat adalah baligh. Orang yang sudah baligh berarti dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau ada yang bertanya, Bu Guru, kalau belum baligh boleh tidak sholat Jumat? Ya boleh, itu malah lebih baik. Karena apa? Kita jangan sampai kita sudah wajib, kita baru melakukan. Ketika kita belum wajib, kita sudah latihan terlebih dahulu, itu lebih baik. Jadi nanti ketika saatnya wajib tiba, itu sudah terbiasa untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian ada merdeka. Merdeka di sini berarti orang yang berdaulat, orang yang tidak dalam penindasan, orang yang tidak takut ketika sholat Jumat berlangsung itu ada musuh yang menyerang. Lah, ini namanya orang yang sudah merdeka. Seperti di negara kita Indonesia ini, seluruh umat Islam di Indonesia sudah merdeka. Kemudian berakal sehat ya, tidak gila.
ini merupakan syarat wajib sholat Jumat. Berarti orang yang mohon maaf ada gangguan jiwa ya, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian bermukim atau penduduk tetap. Jadi sholat Jumat, ada salah satu imam yang berpendapat bahwa ketika sholat Jumat itu orangnya tidak sampai 40 orang, maka sholat Jumat itu tidak sah. Nah, ini masuk ke syarat bermukim. Jadi kalau di sekitar kita itu sholat Jumat bisa berjalan kalau ada orang 40 yang menjadi penduduk tetap. Kemudian yang terakhir ada terbebas dari halangan yang dibenarkan agama. Halangan-halangan itu misalnya sakit, kemudian musafir. Musafir tahu kan ya, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, itu adalah syarat wajib sholat Jumat. Kemudian ada amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, ini yang pertama ada mandi Jumat. Jadi kalau kalian anak laki-laki, sebelum sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Oh ya, ini sunnah. Sunnah itu berarti ketika kita melakukan, kita mendapat pahala. Tetapi kalau kita tidak melakukan, kita tidak berdosa. Kemudian yang kedua ada menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Ini menggosok gigi. Sunnahnya juga menggunakan siwak. Tahu siwak ya, itu sikat gigi yang dari kayu itu. Tapi kalau nggak ada ya sikat gigi biasa ya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga ada memotong kuku. Memotong kuku juga ada ini mencukur atau memotong rambut ya. Kan kalian sering mendengar ya, katanya kalau memotong kuku atau memotong rambut itu di hari Jumat. Lah ini karena termasuk ke dalam sunnah sebelum melakukan sholat Jumat. Kemudian ada memakai wangi-wangian atau parfum, tapi jangan berlebihan. Ini juga termasuk sunnah. Kemudian melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat ditunaikan. Selanjutnya ada membaca Al-Quran, memperbanyak zikir. Ini dilakukan sebelum sholat Jumat berlangsung dan juga memperbanyak doa. Ketika kita sudah berangkat lebih awal ke masjid, daripada ngapain ya, daripada ngobrol sama temennya, ya lebih baik membaca Al-Quran atau memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada mendengarkan khutbah. Jangan sampai ketika khotib atau imamnya sedang berkhutbah, kemudian kita malah cerita di belakangnya. Tidak boleh. Kita harus mendengarkan khutbah dari khotibnya. Dan ternyata sholat Jumat itu juga memiliki keutamaan. Apa saja? Yang pertama ada hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam Islam ya. Jadi semua hari baik, dari hari Senin sampai hari Minggu semuanya itu baik. Tapi yang paling utama dalam hari-hari satu minggu itu, yang paling utama adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua ada sholat Jumat menjadi penghapus dosa-dosa kecil antara dua Jumat. Jadi antara Jumat hari ini dan Jumat minggu depan itu kan pasti kita mempunyai banyak dosa, mempunyai banyak kesalahan. Lah itu ketika sholat Jumat dilakukan, ditunaikan, itu bisa menghapus dosa-dosa kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Kemudian orang yang datang lebih awal akan mendapat pahala yang lebih besar seperti berkurban hewan ternak. Ini kalau kalian pernah mendengar sholat berjamaah, ayo di depan biar dapat unta. Lah ini maksudnya ini terjadi di keutamaan sholat Jumat. Ketika kalian berangkatnya lebih awal ya, mendapat soft di depan, maka kalian akan mendapat pahala yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang datangnya terakhir atau datangnya itu mepet kan di belakang. Lah itu beda dengan orang yang datangnya lebih awal dan kebagian soft di depan. Ketika kebagian soft di depan itu mendapat pahala seperti berkurban hewan ternak.
Kemudian keutamaan yang terakhir ada menjadi momen memperkuat persaudaraan ya dalam Islam. Nah ini kenapa memperkuat persaudaraan? Karena di sholat Jumat itu kan jamaahnya banyak, saling bertemu dengan teman, dengan tetangga. Lah bertemunya kalian itu bisa memperkuat persaudaraan kita. Yang kedua ada sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, hukumnya itu muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan dilaksanakannya sholat duha? Sholat duha ini dilaksanakan pada waktu duha. Kapan itu? Yaitu setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur ya. Bisa kalian lakukan di jam 7 pagi, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mencontohkan pelaksanaan sholat duha sebanyak 2 hingga 8 rakaat. Jadi sholat duha itu yang paling sedikit 2 rakaat. Ketika kita melakukan 8 rakaat, dilakukan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Kemudian sholat ini mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya setiap hari. Jadi dalam rangka kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat sehat, nikmat kita bisa bernafas hingga detik ini. Nah itu, sholat duha mencerminkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian keutamaan sholat duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlancar rezekinya. Nah ini, kalau kita rajin melaksanakan sholat duha, maka rezeki kita akan lancar, akan berkah. Allah akan tambah rezeki kita. Karena apa? Di dalam sholat duha itu ada doa yang bunyinya Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu, yang artinya wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah. Ya, maka dari itu ketika kita sering melaksanakan sholat duha rutin, maka Allah akan menurunkan rezeki yang banyak, yang lancar, yang berkah untuk kita. Kemudian yang kedua, akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Ketika kita memiliki keinginan, kita memiliki hajat, atau kita memiliki cobaan-cobaan di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan memudahkan atau mengabulkan hajat-hajat kita. Dan juga yang terakhir, tentunya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita rutin melaksanakan sholat duha, Allah akan menghapus dosa-dosa kita ya. Jangan pernah capek untuk berdoa. Karena apa? Karena doa yang sudah kita langitkan itu tidak akan turun dengan sia-sia. Kemudian yang terakhir ada sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat pada malam hari yang dilaksanakan setelah bangun tidur. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat isya, kemudian kita tidur, kita bangun, kita sholat tahajud. Kalau misalnya belum tidur kok sholat, itu belum bisa dikatakan sebagai sholat tahajud. Kemudian yang kedua, hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun sunnah ya, tapi kalau misalnya kita bisa melaksanakan secara rutin, maka ketika kita tidak, misalnya libur sehari saja, itu rasanya akan eman-eman gitu. Kemudian waktunya kapan sih sholat tahajud itu? Waktunya yaitu yang paling utama di sepertiga malam, atau kurang lebih pukul 3 dini hari sampai menjelang subuh. Lah itu kan saya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur Bu, susah bangun. Iya memang kalau belum terbiasa, kalau belum dicoba akan terasa malas, akan terasa mager, akan terasa susah bangun. Tapi kalau sudah dicoba 1 minggu saja secara rutin, ketika tidak melakukan pasti akan merasa eman-eman.
Makanya kalau tidur itu jangan terlalu malam, jam 8 malam kita tidur. Sebelum tidur kita setting alarm dulu supaya dibangunkan oleh alarm itu disetting jam setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat gitu, supaya nanti jam 3 itu nyawa sudah terkumpul, kita bisa bangun dengan fresh, kita wudhu, kemudian kita bisa menunaikan sholat tahajud. Kemudian ada keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Imam Muslim, yang berbunyi, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat malam. Nah, sholat malam di sini juga di dalamnya ada sholat tahajud. Kemudian yang kedua ada sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin, ya, sebagai orang yang beriman. Ini kalau misalnya melaksanakan sholat tahajud secara rutin, merupakan sebuah kemuliaan. Yang ketiga merupakan kebiasaan orang soleh sebagai amal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan. Nah, ini kebiasaan orang soleh, karena susah ya, kita harus bangun di saat orang lain sedang tidur nyenyak, harus bangun, harus berwudu, kemudian nanti sholat ya gitu. Tapi kalau sudah dilaksanakan dengan terbiasa, dengan rutin, maka akan menjadi kebiasaan, dan ketika misalnya libur atau kesiangan itu akan merasa eman-eman dan menyesal tidak melakukan sholat tahajud walaupun hanya 1 kali. Dan yang terakhir, keutamaan sholat tahajud ini merupakan wasiat dari Rasulullah SAW. Demikian anak-anak materi pembelajaran PHI daring dari Bukia. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian petik dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, jadikan sholat-sholat istimewa ini sebagai bagian dari kebiasaan harian kita. Dari Bukia cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.